Perkenalkan, nama saya Ardenis Muhammad Afla dari kelas GPSD 12 angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana caranya kita bisa membuat database dengan aplikasi Exam menggunakan PHP MyAdmin. Langsung saja kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama, kalau teman-teman belum menginstal yang namanya Exam, kita bisa ke Chrome, lalu kita tuliskan namanya itu Exam, Exam pp. Terus kita klik website ini di halaman downloadnya. Nah, di sini teman-teman pilih yang versi yang terbaru, bisa menggunakan PHP 8.2.12. Langsung saja download installernya yang di sini. Lalu ikuti langkah-langkah penginstalasinya sampai selesai. Di sini kebetulan saya sudah mendownload Exam ya di sini. Jadi saat ini kita bisa langsung memulai examnya. Di sini pertama-tama yang kita bisa lakukan adalah mengaktifkan modul Apache-nya. Di sini kita tekan start, kita tunggu sampai hijau. Oke, setelah hijau kita aktifkan yang kedua, yakni MySQL-nya. Kita tunggu sampai hijau. Oke, setelah sudah hijau keduanya, langkah selanjutnya adalah kita buka Chrome kita atau web browser yang teman-teman miliki. Lalu kita buka, kita ketik localhost seperti ini, lalu kita enter. Lalu di sini teman-teman bisa melihat di bagian paling kanan barnya, di sini ada tulisan PHP admin. Di sini kita klik. Nah, lalu di sini kita sudah berada di halaman PHP admin. Ini adalah interface atau UI dari aplikasi PHP admin akan kita gunakan untuk praktikum basis data. Pertama-tama kita bisa membuat database dengan mengklik new yang ada di sini. Kita klik di sini, kita bisa mengisi nama database-nya. Di sini saya bikin nama database-nya adalah db underscore mahasiswa. Seperti ini. Lalu kita create. Di sini kita akan dimintai untuk membuat table di dalamnya. Di sini kita tuliskan, yakni namanya bebas. Namun di sini saya ingin menuliskan TB yang kita akan tulis itu sebagai TB yang menyimpan data mahasiswa secara keseluruhan gitu. Jadi kita tulis dengan TB mahasiswa. TB di sini untuk menyatakan table. Di sini saya bikin kolomnya sekitar 5. Langsung kita go. Dari sini kita sudah berada di menu untuk membuat tabelnya. Pertama-tama saya akan bikin tabel yang pertama di mahasiswa itu adalah NRP. Jadi kita tulis NRP. Terus tipe datanya itu kita kasih integer. Terus kita kasih isinya 10 gitu ya, 20. Lalu kita jadikan indeksnya sebagai primary. Lalu kita ubah. Di sini saya tidak mencentang auto increment ini karena NRP ini sendiri nanti akan unik dan setiap mahasiswa itu punya NRP masing-masing yang tidak auto increment. Di sini saya langsung aja untuk kolom keduanya, yakni nama. Di nama underscore mahasiswa. Di sini saya gunakan variabel char. Untuk panjangnya sendiri saya bikin 50. Terus saya simpan yang sisanya. Terus
ada yang namanya itu jurusan atau departemen mahasiswa. Kita juga tulis sebagai panjang, atau kita juga bisa teman-teman kita menggunakan yang namanya itu enum atau set. Jadi enum atau set ini juga sebagai bisa menyimpan sebuah voucher, namun sebagai opsi. Ya, pilih enum, lalu kita edit enum set values-nya. Di sini saya untuk pertamanya adalah menuliskan departemen departemen DTMK. Ini mungkin ya, departemen teknologi media kreatif. Lalu untuk departemen selanjutnya, departemen 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 elektro, departemen teknik, lalu ada departemen teknik informatika dan komputer, lalu ada departemen teknik mekanika energi. Lalu setelah semuanya sudah terisi, kita langsung aja go. Lalu kita tuliskan lagi kolom yang kita rasa nggak penting. Jadi ada nama mahasiswa, departemen mahasiswa, ada jurusan mahasiswa. Yang kita tulis saja bisa menggunakan voucher. Terus kita juga bisa mengisi yang namanya itu alamat kita tulis dengan voucher. Dan di sini saya ingin isi nama jurusan itu 25. Lalu untuk alamat kita bisa bikin, karena alamat bisa saja panjang, kita bikin 50. Lalu kita save setelah dirasa kolom dari tabelnya. Setelah itu, setelah satu tabel kita sudah buat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel baru yang masih berada di dalam satu database. Ini db_mahasiswa. Kita klik new. Nah, di sini kita bisa bikin tabel baru. Nama tabelnya adalah tabel matkul. Di tabel matkul ini tabel yang akan menyimpan informasi dari teman-teman matkul yang bisa diambil oleh mahasiswa. Di sini kita bisa menggunakan ID dari matkul. Lalu kita set sebagai data integer, lalu panjangnya bisa kita bikin 11. Lalu jangan lupa di sini ada indeksnya kita bikin primary, kita bikin panjangnya sesuai dengan yang kita sudah bikin tadi, ini 11. Terus kita auto klik auto increment di sini. Jadi tabel yang kedua kita akan bikin nama tabelnya adalah table_matkul yang akan berisi matkul yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Di sini kita menggunakan nama ID_matkul. Kita jadikan dia sebagai primary, sebagai unique key yang akan membedakan satu matkul dengan matkul lainnya. Lalu kita informasikan nama matkul sini, nama matkul kita isi dengan tipe data varchar. Lalu
panjangnya sekitar 10. Lalu ada SKS matkul. SKS matkul ini tipe datanya integer. Oke, kita bikin aja. Terus ada yang namanya jadwal matkul. Jadwal itu kita isi dengan voucher. Kita isi 20, lalu save. Setelah bisa kita save, langkah selanjutnya kita sebenarnya bisa mengganti jadwal matkul ini tipe datanya sebagai date. Kita tulis saja di sini date time. Nah, isinya kita tidak bisa isi. Lalu kita bisa memasukkan inputan berupa data waktu. Ini kita bisa langsung isi ya. Di sini kita isi saja untuk tabel mahasiswanya. Di sini NRP-nya bisa saya tulis 5084 6062 untuk saya. Lalu saya isi dengan isi 062 lalu departemennya kita bisa pilih di sini, bikin media kreatif. Lalu jurusan mahasiswanya kita bisa bikin teknologi. Lalu alamat mahasiswanya kita bisa bikin Jalan Tegal Mulyo Rejo Baru. Kita klik go. Lalu di sini ada insert itu. Ini adalah script untuk memasukkan data ke dalam table. Untuk mengecek apakah data tadi yang sudah kita masukkan itu berhasil, kita klik tab browse. Lalu di sini sudah ada data kita, kartu data. Selanjutnya data baru bisa kita isi. Ya, data baru NRP 061 mahasiswa Intan Attahillah. Departemen mahasiswanya kita bisa isi dengan teknik informatika dan komputer. Lalu jurusan mahasiswanya bisa bikin teknik informatika. Alamat mahasiswanya kita bisa bikin Jalan Republik nomor 103. Oke, kita langsung bukan. Nah, di sini kita bisa lihat data kita sudah berhasil dimasukkan di sini ya. Lalu kita tambahin data lagi, NRP 081 dengan nama mahasiswa. Ya, kita bisa bikin Doni ya. Departemennya kita bisa isi Departemen Teknik Elektro, jurusan mahasiswa Teknik Elektronika. Lalu alamat mahasiswanya kita juga bisa isi sini, Jalan Putih nomor 28. Nah, di sini saya menggunakan tipe data enum ya untuk pemilihan departemen. Jadi kita tidak usah mengetik satu-satu gitu. Oke, sekarang kita go. Nah, sini kita lihat sudah ada 3 data yang sudah berhasil diinputkan. Yakni yang tadi yang terbaru Doni Mahardika, Departemen Teknik Elektro, jurusan mahasiswa Teknik Elektronika, alamat mahasiswa Jalan Putih nomor 4. Oke. Untuk selanjutnya kita coba mengisi TB matkul ya. Di TB matkul ini kita pergi ke tabel insert. Di sini kita bisa menginputkan data matkulnya. Data matkulnya kita bisa kosongkan. Kenapa kita bisa kosongkan? Karena di struktur kita sudah mengisi ID matkul sebagai auto increment ya di sini.
lalu primary key, jadi dia sudah otomatis menambah ID-nya. Jadi sudah dipastikan setiap matkul mempunyai ID matkul yang unik. Jadi di sini kita bisa bikin nama matkulnya adalah basis data, matkulnya adalah basis data, size matkulnya adalah 2, lalu jadwal matkulnya kita bisa bikin tanggal 20 tahun 2025 jam sekian. Oke, sudah berhasil ya. Lalu kita bisa buktikan apakah data yang kita masukkan tadi berhasil. Kita browse di sini. Data yang kita masukkan tadi sudah berhasil diinputkan. Berikut dengan jadwal matkulnya, SKS matkulnya, dan nama matkulnya. Di sini kita bisa tambahkan lagi matkul yang baru. Misalnya nama matkulnya adalah matematika. Lalu SKS matkulnya adalah 1. Lalu kita juga bisa mengisi jadwal matkulnya. Jadi tinggal dipilih saja hari ini atau kemarin. Ya. Lalu kita bisa go. Ya, berhasil ya. Ada matematika yang sudah terisi di sini dengan ID matkul 2. Kita juga bisa isi matkul lagi. Misalnya matkul pengumuman. Dengan SKS matkul ada 2. Dan jadwal matkulnya kita bisa bikin 18, tanggal 18 gitu. Kita bisa go, atau kita juga bisa menambahkan data lagi sebelum menambahkan data yang lain gitu. Di sini kita bisa tambahkan matkul prodi Gentek, yakni mekanika game. Sekarang matkulnya adalah 2, lalu waktu tanggal 19 juga. Lalu kita juga bisa menambahkan di sini. Kita coba di sini. Oke, data ini karena saya belum menambahkan ya, kita bisa tambahkan satu-satu saja. Drama 2 2019, jadi kita bisa itu. Oh, sudah masuk. Ternyata datanya sudah masuk dan kita bisa hapus saja. Kita bisa menghapus data dengan cara select ini. Kita bisa hapus, lalu kita tekan. Kita select yes, lalu datanya sudah terhapus. Kita juga bisa tadi untuk insert, matkulnya adalah pemrograman, SKS matkulnya adalah 2, lalu tanggalnya adalah mungkin besok 61. Lalu kita insert. Oke, saya sudah. Atau juga kita bisa edit ya, kita bisa edit atau kita bisa delete. Coba kita delete lagi, insert, lalu 1, kedua, garis. Oke, dan masuk. Oke, jadi sekian saja untuk tugas praktek dari basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.